Akhirnya, setelah penantian hampir 2 tahun, produk ini datang juga. GCD 164 Mitsubishi Fuso Super Great L-Bit Trucks Set 3 piece. Packing dusnya ini gede banget ya, karena isinya itu 3 truk plus 1 chase car. Ini contoh packing GCD truk lain yang saya punya. Beratnya aja ini hampir 4 kg. Ada aksesoris plakat kecil, awas lupa. Satuannya itu 680 gram, berarti berat satuan mobilnya itu lebih dari setengah kilo. Wow. Sekarang kita buka dulu semuanya satu-satu sebelum kita lihat detail mobilnya. Sedikit histori ya, jadi produk GCD LBWK ini kalau nggak salah diumumkan PO sekitar Mei 2023 lalu. Dan saya miss nggak ikut PO pertama, karena saya juga baru mulai hobi diecast ini ya sekitar bulan itu juga. Satu piece-nya itu 10.50 dan satu set itu 3.000 Kak kalau nggak salah. Lalu sekitar setahun kemudian itu ada PO lagi. Nah saya kira beda, ternyata itu produknya yang sama. Barulah saya ikut PO di sana, itu harganya udah naik jadi 1,3 dan satu setnya itu 3,5. November kemarin saya dapat info katanya akan segera rilis Desember atau Januari sekarang. Tapi yang satu set duluan, jadi yang per piece itu diundur 3 bulan kemudian katanya. Nah untungnya saya PO yang satu set juga. Di bulan itu juga saya lihat di sosmed itu udah ada beberapa yang pegang produknya dan bikin video kontennya. Nah sambil nunggu PO-nya datang, tiba-tiba saya lihat di toko oren ada yang jual. Sementara saya udah ikut PO, tapi karena kesempatan harganya masih murah dan ada voucher juga, jadi saya beli duluan aja di MP ini. Yang PO-nya nanti dipikirin belakangan. Kalau nggak salah itu langsung sold out juga dalam 1 hari. Nah ini saya beruntung bisa pegang produknya lebih cepat sekarang. Jadi bonus chase car-nya itu ternyata LB Works Maserati dan itu sama semua, bukan gacha atau random. Sekarang kita lihat detail lebih dekat dimulai dari yang hitam dulu, yaitu Livery Athlete Company. Dasar dari diecast ini memang mobil truk nyata yaitu Mitsubishi Fuso Super Great yang biasa kita lihat di jalanan juga. Tapi di Indonesia biasanya yang ban depannya itu 2 ya. Kalau yang ini ban depannya itu 4 dan bisa belok berbarengan. Ini dimodif oleh Liberty Walk secara resmi dan body kitnya ini dijual juga oleh mereka. Saya sudah terbiasa dengan produk diecast GCD, terutama truk dan towing-nya. Saya sudah punya beberapa model. Jadi saya udah punya ekspektasi yang sama lah bahwa materialnya ini biasanya akan full metal. Dan artikulasi engsel-engsel pintunya juga, hidroliknya juga itu pasti sama dengan sebelumnya. Lalu kita ke livery yang putih, ini Sakon Logics. Ini jujur berat banget ya, karena hampir semua bahannya itu metal. Untuk pengambilan gambar kayak gini, dipegang dalam waktu lama, itu lumayan pegel juga sih. Lalu si raja terakhir yang paling populer itu livery Nissan Petir.
Untuk yang livery ini saya malah dapat yang defect. Dekalnya ada yang lepas sedikit. Mungkin belum kering ya atau gimana ya, kurang tahu nih. Dan kertas pelindungnya juga tadi sempat nempel juga di dekalnya. Ya, kertas kayak gitu memang kalau ke besi yang lembab biasanya nempel sih. Untungnya nanti kayaknya masih bisa dibersihin pakai air biasa. Dus packingnya ini bisa dibuat jadi diorama simple juga untuk foto-foto. Tiap produk GCD memang selalu dikasih lap microfiber gitu, tapi sayang untuk kelas 1 set seperti ini sih harusnya udah dikasih sarung tangan ya, biar nggak nempel sidik jari. Nah ini juga aksesoris tambahan, ada rem untuk jembatan masukin mobil. Part yang lepas mobil warna hitam tadi itu bagian sini ternyata. Nah ini harus dilem lagi sih. Seperti yang saya bilang, mobilnya memang beneran berat ya, karena hampir semua bahannya itu diecast metal. Jadi saya sangat puas. Beda dengan yang keluaran Tarmac yaitu bodinya banyak plastik dan harganya juga hampir sama padahal. Jadi saya nggak rekomendasiin sih untuk beli yang merek sebelah itu. Engsel pintu box ini memang kadang bisa nyangkut, kadang enggak ya. Apalagi kalau makin sering dibuka tutup. Jadi si hidroliknya itu lebih longgar dan nggak bisa nahan lagi beban dari si tutupnya ini karena bahannya kan metal tadi. Nah saya masih bingung juga sih ini ganjelnya gimana nanti karena pakai glutak juga kurang kuat. Lalu rem ini juga kayaknya sih kurang realistik ya. Nanti deh saya jelasin. Untuk di dalam ini cuma bisa muat 2 mobil. Setahu saya dulu pernah ada juga sih yang tingkat 2 ya, tapi lupa jenis truk apa dan kayaknya sih bukan dari LB deh kalau nggak salah. Nah, untuk rem tadi kenapa saya bilang kurang realistis? Karena biasanya untuk menaikkan sebuah mobil yang ceper atau slam ke towing itu agak susah ya. Ini contoh truk GCD lain yang saya rasa sangat realistis. Ada sistem kaki hidrolik di bagian depannya. Jadi dia bisa naik, nah lintasan belakang itu bisa jadi lebih rendah. Lalu ini juga bisa seperti ini. Dan jenis towing lain juga ada juga yang realistis seperti ini. Jadi biasanya bukan mobilnya yang maju, tapi towingnya yang diturunin untuk menjemput mobil dan ditarik ke atas. Makanya untuk LB Trucks ini saya rasa kalau besi rem doang sih kayaknya nggak mungkin ya. Saya belum nemu juga video detail dalamnya seperti apa. Kalau ada yang tahu dan pernah lihat, boleh share infonya di kolom komentar. Perkiraan saya sih harusnya naiknya kayak mobil Scania ini. Jadi ada plat lipat yang bisa diturunkan supaya bisa muat mobil dan itu nanti dinaikkan ke atas. Ya sebetulnya saya punya banyak truk lain juga. Nanti mungkin bakal saya bikin video terpisah untuk review mobil-mobil truk skala 64 diecast yang saya punya. Ini figur LBWK dari American Diorama kemarin yang saya beli. Kalian saya buka sekarang aja. Ya jadi intinya untuk produk GCD LBWK Truck yang satu set ini, saya rasa saya sangat puas ya. Harganya itu sesuai dengan material dan kualitasnya. Mungkin saya agak sial dikit aja, ada defect tadi ya sedikit kayak part yang lepas dan juga dekal yang lepas sedikit. Selanjutnya mungkin saya nanti tinggal coba foto-foto di video selanjutnya karena mau sekalian juga review LBWK lain yang belum saya buka karena nungguin truk ini. Untuk link pembelian sih karena barangnya udah sold out ya, jadi saya nggak bisa share saat ini. Mungkin nanti kalau rilis lagi dan ada linknya bakal saya tulis di deskripsi video. Sejauh ini memang udah banyak truk yang mereka rilis. Pokoknya ada beberapa brand truk lain yang mereka modif juga dan bodykitnya dijual. Selain Mitsubishi Fuso Super Great, juga ada LB Trucks Isuzu Giga, LB Trucks Hino Provia, dan LB Trucks UD Kwon yang paling baru. Yang itu racing look banget, jadi kalau mungkin nanti ada diecast-nya, saya pasti bakal beli juga sih. Selanjutnya saya juga bakal fokus bikin konten pendek di TikTok dan Instagram saya di akun yang ini. Boleh bantu follow di sana dan subscribe juga di sini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.